kita bisa bertemu kembali. Tadi pagi sudah kita juga mengadakan ruqyah massal di Aqabah, di Masjid Aqabah 3, dan malam ini di Masjid Darul Falah. Insyaallah sama tujuannya, yaitu supaya kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah rubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami berbagai ujian, cobaan, hambatan, halangan. Kenapa? Karena manusia hidup. Kalau sudah meninggal, urusannya beda. Itu tinggal pertanggungjawaban. Di antara yang menjadi ujian dan juga bisa menjadi hukuman adalah penyakit. Kita dikasih sakit sama Allah. Kalau karakter kita ini orang yang selalu bersyukur, orang yang selalu ingat kepada Allah, maka penyakit itu menjadi ujian. Gitu. Tetapi kalau kita ini orang yang lupa kepada Allah, apalagi banyak berbuat dosa, maka penyakit itu bukan lagi ujian, tapi teguran dan hukuman. Dua-duanya itu rahmat. Lah kok bisa? Iya. Orang yang beriman dikasih penyakit supaya dia naik imannya, kedudukannya di sisi Allah. Kan luar biasa. Penyakit menjadi rahmat, itu namanya. Tapi juga rahmat bagi orang-orang yang berbuat dosa. Kenapa? Kamu itu lemah. Kamu itu manusia yang butuh rahmat Allah. Lemah kamu ini, dikasih sakit aja segini kamu sudah babak belur, sudah merasa seolah-olah hidupnya itu sial terus, padahal baru sakit sedikit. Kamu belum tahu rasanya sakaratul maut. Mau coba? Gitu. Hukuman kenapa? Supaya kembali kepada Allah. Karena Allah sayang sama kita. Begitu. Akhirnya dia, ya Allah, datang ke rumahnya Allah, berikhtiar, bertabaruk dengan Al-Quran. Begitu. Sudah dikasih rahmat sebagai bentuk ujian ataupun hukuman, ya, Allah masih sayang sama kita. Allah masih kasih solusi. Allah masih kasih jalan keluarnya. Apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Dan aku turunkan dari pada Al-Qur'an yang menjadi syifa dan rahmat bagi orang yang beriman. Jadi Al-Qur'an ini jadi syifa dan rahmat, jadi pembersihan. Setelah dibersihkan dengan sifat tadi itu, dengan Al-Quran tadi itu, sifat tadi itu dibersihkan, dikasih rahmat, dibersihkan, dicurahi rahmat, dibimbing, diberi taufik, diarahkan. Itulah orang yang bertabarruk, berwasilah dengan Al-Quran. Makanya jangan jauh dari Al-Quran. Nih, dengarkan ini baik-baik.
kalau pingin tahu diri kita ini jauh dari rahmat Allah, diri kita ini jauh dari Allah, diri kita ini sudah terpuruk, diri kita ini sudah jahat, adalah dia jarang menyentuh Al-Quran, apalagi membacanya. Itu ciri, itu sudah yakin, seyakin-yakinnya orang yang jauh, orang yang kotor hatinya. Begitu. Ayo, saya mau tanya, lebih banyak mana buka handphonenya sama buka Al-Qurannya? Handphone. Hebat panjenengan. Lebih banyak mana buka Al-Qurannya apa buka dompetnya? Ibu-ibu paling banyak buka dompet ini, dompet suaminya. Ya. Suami naruh di mana aja kecium sama istrinya. Uangnya itu. Dompet sama tasnya sama sepatunya itu bersih, mengkilau. Tapi Al-Qurannya coba lihat, berdebu. Kenapa? Karena lebih cinta tasnya, lebih cinta sepatunya daripada Al-Qurannya. Ngaku aja kamu cinta sama Al-Quran. Setahun sekali kamu kok baca Al-Quran pas tadarus Ramadan. Setelah itu libur setahun. Nah, Al-Qurannya berdebu kenapa? Jarang dibawa, jarang dipakai. Coba saya mau tanya, ada yang bawa Al-Quran di tasnya? Ada yang bawa Al-Quran enggak? Bawa dompet emas, mutiara, perak. Dikira dibawa mati apa emasnya itu? Mas Bambang enggak dibawa mati juga sama. Bawa Al-Quran, begitu. Minimal tuh jadi jimat. Nih, saya aja bawa Al-Quran. Bawa mushaf. Sebelum mushafnya itu tulisannya itu diambil, tulisannya diangkat, tulisannya diambil sama Allah. Bingung kamu nanti. Itu kan tanda-tanda sebelum hari kiamat. Tulisannya diambil. Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail mengatakan, "Idza tahural qalbu lam yasba min qiraatil Qur'an." Kalau orang hatinya itu sudah bersih, sudah suci, dia tidak pernah kenyang membaca Al-Quran. Selalu ingin baca Al-Quran. Nggak enak kalau nggak baca Al-Quran. Ya, nggak enak nggak baca Al-Quran. Apapun makanannya, selalu dia baca Al-Quran. Begitu. Habis sholat duha baca Quran, habis sholat tahajud baca Quran, habis sholat duhur baca Quran, habis sholat asar baca Quran, habis sholat maghrib baca Quran. Selalu dengan Al-Quran. Lagi nganggur di kantor nggak ngapa-ngapain, buka Al-Quran. Begitu. Nggak ada masalah Al-Qurannya di aplikasi Android, nggak ada masalah. Yang penting dibaca. Begitu. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, "Ata'ajjabu minal insan yaqulu bi diqun bi hammun wa indahul Qur'an." Aku nih kaget, aku nih bingung sama orang-orang. Dia bilang, "Aku sumpek sekali hidupku ini. Sempit ekonomiku ini. Rezekiku ini nggak pernah lancar, sial. Hidupku ini susah, sumpek hidupku." Aku bingung sama orang yang mengatakan seperti itu. Wa indahul Quran, padahal di sisinya ada Al-Quran. Subhanallah. Bingung, sumpek, hidupnya susah, ekonominya sempit. Kok masih bisa mengatakan seperti itu? Padahal dia punya Quran. Artinya apa?
Al-Quran itu bisa melepas kegundahan. Al-Quran itu bisa melepas kesulitan. Begitu. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yastasfi bil Qur'an fala syafahullah." Barang siapa yang tidak berobat dengan Al-Quran, fala syafahullah, semoga Allah tidak sembuhkan penyakitnya. Sampai begitu. Kenapa? Karena Al-Quran khairud dawa. Al-Quran itu sebaik-baik obat. Ayo hadir di sini. Niat masing-masing semuanya untuk Allah lillahi ta'ala. Dan juga mau merubah, bukan cuma niat mau minta Allah sembuhkan. Gimana sih? Ada orang misalnya sama bos ya. Bos, kasih uang saya, gajian saya, bulanan saya 5 juta, minimal 3 juta. Tapi dia nggak kerja sama sekali. Nah, gimana mau minta? Minta gajian tapi dia nggak mau kerja. Gimana ini orang? Hah? Pingin dirubah keadaannya lebih jadi baik, tapi dia nggak mau merubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kata Allah. Allah nggak akan mau merubah kesulitan, kesusahan, keburukan orang tersebut selama orang tersebut tidak mau merubah sifatnya yang buruk, akhlaknya yang buruk. Allah tidak akan merubah kesulitan, keburukan hidup seseorang sampai orang itu merubah sifat buruk dalam dirinya. Begitu. Diganti. Ayo balik kepada Allah, taat, lebih semangat lagi, baca Al-Quran lagi. Nanti Allah rubah itu rumusannya. Sudah rumusannya begitu. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, apapun urusannya langsung kontak kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah yang akan mencukupi. Makanya jangan paksakan hatimu kepada satu hal yang bersifat keduniawian, tapi paksakan hatimu untuk Allah, maka Allah akan mudahkan segala hal untukmu. Itu pegang baik-baik rumusannya. Begitu. Ya. Makanya nanti kita baca doa-doa ruqyah dan lebih banyak membaca Al-Qur'an nanti, ayat-ayat Qur'an, surat-surat